Sebagai orang yang pernah nyari kenalan di medsos, bahkan pernah juga punya pacar karena medsos, kayaknya gue perlu tuh nge-share tentang gimana caranya kita punya pacar di media sosial. Ketemu lagi nih sama gue Panji Maiza Perdana di Malov episode gimana sih caranya cari pacar di medsos. Siapa sih sekarang orang yang nggak punya medsos? Kayaknya nggak percaya kalau seandainya ada orang yang bilang, gue nggak punya Facebook, gue nggak punya Instagram, gue nggak punya TikTok, atau gue nggak punya aplikasi apapun itu yang bisa mempertemukan dengan banyak orang. Jejaring sosial itu udah penting banget ya buat orang-orang zaman sekarang. Jadi lewat media sosial kadang-kadang kita bisa ketemu sama teman-teman lama yang udah bertahun-tahun nggak ketemu. Bahkan kita bisa ketemu orang baru yang sebelumnya nggak kita kenal. Dan bahkan akhirnya dari media sosial kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Entah akhirnya bisa menjadi saudara, menjadi sahabat, atau menjadi pacar. Bahkan menjadi istri. Itu memang banyak banget. Ada juga yang gagal kenalan di media sosial, punya pacar, terus gagal, dan akhirnya musuhan. Tapi kali ini gue gak bakal bahas-bahas soal yang gagal-gagal kok. Karena ternyata cari pacar di media sosial juga ada yang berakhir bahagia. Kayak gue misalkan, sampai nikah loh. Yang harus kamu lakuin itu ngikutin media sosial dia dong. Gak mungkin kan kalau kamu kepengen tahu tentang dia, tapi kamu gak ngikutin atau nggak nge-follow media sosialnya, atau jangan-jangan kamu mau jadi pengagum rahasia dulu gitu, pengagum gelap kan, jangan ya. Kalau bisa tunjukkan jadi diri kamu yang sebenarnya untuk memfollow dia, ngikutin dia. Dari situlah nanti kamu bakal tahu apa aktivitas dia, apa kesukaan dia, apa kebiasaan dia, apa hobi dia, dan itu bisa dicek juga gitu. Karena kalau kita berteman dengan media sosial dia, kita bisa ngecek, kita bisa stalking. Nggak masalah karena kita punya niat, meskipun awalnya kita nggak ada niatan untuk macarin dia, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita kepoin dia, kita stalkingin dia. Jangan sampai orang yang lu follow itu dan lu pengen ajak pacaran itu, ajak kenalan itu, ternyata udah punya pasangan. Jangan deh, itu ribet banget nanti. Selanjutnya, berikan reaksi atas postingan-postingannya di media sosial. Misalkan, dia bikin status, kamu bisa kok berikan komentar untuk memulai percakapan. Misalkan dia upload foto, kamu juga bisa memberikan pujian kok, asal tidak berlebihan. Terus ketika dia mungkin di Twitter membuat kata-kata atau quotes-quotes bijak cinta gitu, kamu bisa meretweet dia. Kamu bisa meretweet gimana sih? Bisa. Kalau dia punya Twitter, terus dia posting kata-kata bijak atau quotes gitu, kamu bisa retweet dia sebagai tanda bahwa kamu mengapresiasi. Gak masalah kamu untuk mereaksi seperti itu, tapi perhatikan jangan sampai kamu lebay, jangan sampai kamu spam, karena nantinya akan terlihat bahwa kamu tuh benar-benar nguntit dia gitu. Kemudian kamu harus berusaha untuk memasang foto profil semenarik mungkin. Ini bukan sekedar omongan aja ya, karena mau bagaimanapun orang melihat kita itu pasti pertama dari fisik. Ketika di media sosial, orang pertama kali melihat foto profil kita. Pasanglah foto profil kamu semenarik mungkin, tapi ingat, jangan foto profil orang lain. Mentang-mentang kamu pengen dapat perhatian dia, kamu pasang foto profil orang lain. Pede aja, meskipun mungkin sedikit terbantu dengan efek cahaya di kamera, nggak masalah, asal jangan jauh-jauh banget ya bedanya. Nah, kalau tadi kita memperhatikan postingan-postingannya di media sosial, giliran kita memperhatikan postingan kita di media sosial kita. Penting, jangan sampai kita selalu posting status galau, posting status sarkasme, posting status keluhan, atau putus asa gitu. Jangan sampai seperti itu, karena nantinya ditakutkan, dikhawatirkan si dia justru malah nanti ngeblok kamu loh. Ya, postinglah hal-hal yang menyenangkan, yang menghibur, yang lucu, nggak apa-apa. Namanya juga usaha, meskipun mungkin di kehidupan nyata kamu tidak seperti itu. Tapi buatlah media sosial kamu juga hal yang menyenangkan buat dibaca sama orang lain. Kalau dirasa kalian sudah akrab nih di chat komentar atau di setiap postingan, ada baiknya untuk beralih ke chat yang lebih pribadi. Kalau sekarang kan WhatsApp nih atau Telegram. Bisa, kalau kamu cowok, kamu harusnya berani untuk meminta nomor
WhatsApp dia gitu, karena pembicaraan itu akan lebih intens nantinya dan tidak nyampah di wall orang lain gitu. Yes, akhirnya dapat kan nomornya. Setelah itu yang harus kamu lakuin ya ngajak dia kopi darat. Tapi inget ya, jangan kamu terburu nafsu untuk pengen ketemu sama dia. Tahan dulu aja gitu. Meskipun memang ngebet, tapi jangan diperlihatkan banget kalau kamu tuh pengen banget ketemu sama dia. Hanya sebatas chattingan aja, itu nggak cukup ya. Jadi harus ketemu, dan biasanya kalau ketemu itu nanti kamu akan lebih ngerasa ini cocok nggak ya, lebih klik nggak ya. Setelah ketemu sekali, 2 kali, dan seterusnya, lalu punya perasaan bahwa ini kayaknya harus diseriusin deh. Ya, pertanyakan lagi. Sebagai laki-laki misalkan bisa nyatain cinta dan bisa berkomitmen apakah hubungan ini bisa dilanjutkan ke tahap serius apa enggak. Mungkin dengan tahap-tahap yang panjang juga ya. Nggak langsung dong pengen tiba-tiba ngajak pacaran langsung pengen nikah. Mungkin kan perlu ada tahap juga. Tapi kalau seandainya setelah pertemuan pertama itu tidak ada kecocokan, kamu harus jujur. Jangan sampai tiba-tiba kamu ngilang gitu aja. Nanti jadi kecirian kalau kamu tuh nyesel ketemu sama dia, mungkin nggak sesuai ekspektasi gitu. Ternyata orangnya nggak secakep fotonya ya, atau ternyata orangnya nggak seasik waktu pas di chattingan ya. Karena memang ada kan tipikal-tipikal orang yang asik di chattingan, tapi kalau ketemu justru malah garing. Nah, kalau memang ternyata nggak nyambung, bilang jujur aja. Kalaupun memang nggak nyambung, ya sudah. Apa salahnya kita berteman saja? Kan nambah teman baru kan nggak apa-apa, ya nggak? Jadi intinya berkenalan di media sosial itu jangan langsung buru-buru kamu jatuh cinta. Jangan keburu-buru kalau kamu tuh kelihatan baper. Jangan buru-buru gelap mata deh, ya. Apalagi kalau beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara. Karena resikonya berkenalan di media sosial itu gede banget. Ya kamu harus memvalidasi, kamu harus memeriksa lagi. Karena yang ditakutkan, kamu udah sayang, kamu udah cinta, ternyata dia fake account. Miris kan? Oke, kayaknya cukup yang gue sampein. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk mencari kenalan di media sosial. Syukur-syukur bisa kayak gue nih, kenalan, pacaran,